semua, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang proses yang terjadi seseorang yang sehat, kemudian dalam waktu tertentu menderita berbagai penyakit. Semoga bermanfaat. Jadi proses kehidupan manusia dari mulai lahir sampai beranjak remaja, dewasa, kemudian akhirnya mencapai usia lanjut dan akhirnya meninggal dunia. Jadi sebenarnya kalau ditanya apa yang paling ditakutkan oleh seseorang, sebenarnya bukan kematian, karena kematian adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Yang ditakutkan itu sebenarnya lebih banyak jatuh sakitnya sebelum meninggal dunia. Artinya banyak orang yang meninggal, tapi banyak meninggalnya itu melalui proses penyakit yang berat yang menimbulkan penurunan kualitas hidup dan penderitaan yang berkepanjangan. Jadi banyak juga orang yang meninggal dunia di usia lanjut dalam keadaan sehat, yang maksudnya tidak kena penyakit berat, dan itu merupakan salah satu impian banyak orang untuk hidup sehat sampai usia lanjut. Kenapa orang sangat takut dengan sakit? Karena memang data-data statistik menunjukkan hal tersebut. Artinya misalnya data angka kematian di Indonesia tahun 2014 menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, dikatakan 93% kematian di Indonesia itu disebabkan oleh penyakit. Jadi hanya 7% yang disebabkan oleh kecelakaan, baik kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, dan kecelakaan lainnya. Jadi mayoritas orang meninggal dunia itu sebelumnya adalah terkena penyakit tertentu. Tapi bukan sekedar penyakit-penyakit yang ringan, tapi penyakit-penyakit berat yang menimbulkan kecacatan, penderitaan, dan penurunan kualitas hidup yang bermakna. Dan ini yang paling ditakutkan oleh banyak sekali orang. Nah, jadi harapan seseorang itu kan sebenarnya untuk menghindari kematian tidak mungkin, tapi orang ingin hidup sehat, hidup bebas penyakit sampai usia lanjut nanti, ya. Nah, untuk mengetahui tentang hal bagaimana cara hidup sehat yang bebas penyakit hingga usia lanjut ini, ada baiknya kita membahas apa pendapat para ahli tentang proses atau bagaimana seseorang yang tadinya sehat kemudian jatuh sakit, ya. Kenapa kita jatuh sakit? Ada 3 pendapat besar para ahli ini di dunia kedokteran, para pakar kesehatan, tentang kenapa seseorang yang tadinya sehat kemudian sampai terkena penyakit yang tertentu, yang ringan sampai yang berat, dan menimbulkan berbagai kecacatan dan penurunan kualitas hidup yang signifikan tadi. Ada 3 teori. Yang pertama adalah kurang cairan, artinya dehidrasi yang berlangsung secara lama. Itu menyebabkan banyak sekali penyakit. Ada ahli yang berpendapat demikian. Yang kedua, ada pendapat yang mengatakan bahwa semua penyakit timbul karena tubuh terlalu asam. Tubuh terlalu asam bisa timbul karena pola hidup yang tidak sehat, jarang berolahraga, sering diet yang tidak sehat juga, sering minum soft drink, junk food, daging-daging yang merah, kemudian yang makanan-makanan dengan berbagai pengawet dan sebagainya yang sangat tidak sehat, sehingga menimbulkan keadaan tubuh yang terlalu asam. Kemudian yang ketiga, nah ini yang penganutnya paling banyak adalah menurut para ilmuwan hampir semua penyakit itu disebabkan atau ada peranan dari yang namanya radikal bebas. Kita bahas satu-satu. Yang pertama tentang penyebab orang sakit itu karena kurang cairan. Ini dasarnya kenapa? Karena 70% tubuh manusia ternyata baru diketahui sekitar tahun 1960-an bahwa mayoritas tubuh manusia itu sekitar 60-70% adalah air. Bahkan bayi yang baru lahir itu bisa sekitar 80% tubuhnya mengandung air. Ya, bahkan sel tubuh manusia yang membentuk manusia dari ujung kepala sampai ujung kaki itu mengandung lebih dari 90% air di sel tubuh manusia tadi. Nah, jadi ada beberapa ahli yang sangat melihat bahwa air ini sangat penting dalam proses terjadinya penyakit. Salah satunya Profesor Batman Hellich, dia membuat buku berjudul Your Body's Many Cries for Water, artinya tubuh Anda menangis membutuhkan air, diterjemahkan lebih dari 15 bahasa
ke dalam lebih dari 15 bahasa, terjual lebih dari 1 juta kopi bukunya. Dia mengatakan bahwa saya telah meneliti dehidrasi selama 20 tahun terakhir. Dehidrasi atau kekurangan cairan, disengaja atau tidak, menyebabkan stres, nyeri kronis, dan banyak sekali penyakit degeneratif. Pesannya pada dunia di buku itu tuh bahwa Anda tidak sakit, Anda hanya kehausan, jangan obati rasa haus dengan obat-obatan. Jadi artinya menurut Profesor Batman-Hellich ini, bahwa hampir semua jenis penyakit itu timbul sebenarnya karena kekurangan cairan. Nah, pendapat ini didukung oleh seorang dokter praktisi kesehatan di Amerika yang membuat buku berjudul Change Your Water, Change Your Life, Dr. Dave Carpenter. Dia membuat di halaman 6 bukunya itu ada tabel yang dia kumpulkan dari berbagai sumber mengenai banyak sekali keluhan-keluhan yang timbul atau berbagai penyakit dan keluhan yang timbul karena kekurangan cairan. Dari mulai perasaan mudah lelah, kemudian sulit buang air besar, gangguan pencernaan, kemudian tekanan darah tinggi, kemudian juga kolesterol dikatakan karena darahnya terlalu kental sehingga tekanan darahnya naik, kemudian gangguan asam basa di dalam tubuh, kenaikan berat badan yang menyebabkan obesitas dan berbagai masalah kesehatan lain, gangguan kulit, gangguan hati, ginjal dan saluran kencing, gangguan sendi karena cairan sendi yang kurang, penuaan yang dini, dan banyak sekali penyakit lain timbul karena kekurangan cairan. Jadi itu adalah salah satu teori kenapa seseorang jatuh sakit, karena banyak sekali orang zaman sekarang yang minum air ternyata dalam jumlah yang sangat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari sehingga dalam waktu yang lama menimbulkan banyak sekali penyakit. Nah, yang kedua, teori tentang penyakit itu timbul karena tubuh yang terlalu asam. Ini didukung misalnya oleh Theodor Barodi, seorang penulis buku Alkalis Ordai. Dia mengatakan bahwa apapun nama penyakitnya semua berasal dari akar yang sama, yaitu terlalu banyak sampah asam di dalam tubuh. Kemudian juga seorang penulis bestseller Robert O. Young dalam bukunya The pH Miracle, seri pH Miracle yang terjual lebih dari 5 juta kopi, buku-bukunya itu di seluruh dunia, mengatakan bahwa kadar cairan yang terlalu asam dalam waktu lama akan merusak seluruh jaringan tubuh dan akhirnya akan menyebabkan semua jenis penyakit, dari mulai kanker dan tumor, diabetes, nyeri rematik dan bengkak atau di sendi dan semua sendi dan otot, lupus, HIV dan AIDS, hipertiroid, alergi, asma, bronkitis dan berbagai penyakit yang lain timbul karena tubuh yang terlalu asam katanya. Dan juga seorang pakar penulis bestseller lain di Amerika bernama Susan Luck, ini dokter ahli preventive medicine dan women health. Dia buku-bukunya bestseller. Dia mengatakan bahwa performa puncak dan kesehatan yang optimal tergantung pada kemampuan tubuh mempertahankan keadaan yang sedikit lebih alkali atau basa di seluruh sel dan jaringan. Jadi artinya selain menyebabkan berbagai penyakit, kemudian kalau kita bisa mempertahankan tubuh yang sedikit lebih basah, maka akan mencapai performa puncak dan kesehatan yang optimal. Ini sangat jadi para ahli yang mendukung tentang bahwa tubuh yang asam tadi menyebabkan banyak sekali penyakit. Kemudian juga Anthony Robbins, pakar motivator tingkat dunia, mengatakan bahwa jadikan tubuh Anda lebih basah dan jalani hidup yang lebih sehat, lebih berenergi, dan pastinya hidup yang lebih bermakna. Jadi dia menganggap bahwa tubuh yang terlalu asam itu akan menyebabkan kualitas hidup yang jelek, yang tidak sehat dan tidak ada energi, sehingga dia menyarankan untuk membuat tubuh kita sedikit lebih basah. Itu teori yang kedua yang berhubungan dengan bagaimana seseorang yang awalnya sehat kemudian dalam jangka waktu yang lama menjadi menderita berbagai penyakit berat. Dan yang terakhir, ini yang paling banyak dianut di dunia kedokteran, adalah bahwa para ilmuwan saat ini yakin bahwa radikal bebas berperan pada hampir semua jenis penyakit. Ini dikatakan oleh bapak antioksidan, peneliti antioksidan terkemuka, Dr. Lester Packer. Antioksidan sendiri merupakan penetralisir radikal bebas. Nah, apa radikal bebas itu? Radikal bebas adalah semua jenis senyawa yang tidak stabil yang menyebabkan berbagai macam kerusakan tubuh, dan saat ini berbeda dengan mungkin ratusan tahun yang lalu,
kita dan keluarga kita terpapar radikal bebas dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, dari hari Senin sampai hari Minggu, dari Januari sampai Desember, dari kita kecil sampai dari anak kecil sampai si anak itu mempunyai anak lagi, terpapar radikal bebas seumur hidup setiap hari sepanjang hari. Dan ini banyak sekali radikal bebas yang kadang-kadang tidak diketahui oleh banyak orang dan terpapar terus secara teratur. Misalnya salah satu yang paling signifikan adalah sayuran, buah-buahan, dan beras berpestisida yang kita konsumsi 3 kali sehari misalnya. Nah, radikal bebas ini bisa menyebabkan berbagai macam penyakit, terutama penyakit yang sangat terkenal, yang sangat erat hubungan dengan radikal bebas adalah kanker. Kanker ini misalnya punya radikal bebasnya masing-masing. Kanker paru-paru misalnya radikal bebasnya rokok, kanker leher rahim misalnya radikal bebasnya itu human papilloma viral atau virus human papilloma. Kemudian kanker liver misalnya salah satu jenis radikal bebasnya itu infeksi hepatitis B yang terjadi secara kronis dan hepatitis C misalnya. Tapi kanker ini merupakan salah satu penyakit yang walaupun tidak setinggi penyakit jantung dan penyakit stroke misalnya, tapi kadang lebih ditakuti oleh orang dibandingkan penyakit jantung dan penyakit stroke. Dan bukan hanya kanker, jadi ada gambar yang menunjukkan bahwa radikal bebas ini bisa menyebabkan penyakit dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari otak, jantung, ginjal, kulit, sendi, sistem pertahanan tubuh, autoimun dan sebagainya, penyakit paru, mata, dan hampir seluruh organ dari ujung kepala sampai ujung kaki itu bisa timbul penyakit yang berhubungan dengan radikal bebas. Dan dalam hubungan dengan radikal bebas, yang namanya antioksidan merupakan hal yang sangat penting karena dia berfungsi menetralisir radikal bebas tadi. Jadi sekali lagi, kenapa kita jatuh sakit? Menurut para ahli ada 3 sebab. Yang pertama adalah kurang cairan atau dehidrasi. Yang kedua, tubuh terlalu asam akibat pola hidup, olahraga, pola makan yang tidak sehat. Dan yang ketiga, radikal bebas yang terpapar dengan tubuh kita dan keluarga kita dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi seumur hidup sepanjang hari, setiap hari, dan sepanjang hari. Nah, bagaimana solusi untuk hidup sehat dalam hubungannya dengan 3 penyebab sakit yang tadi? Saksikan di seri kedua dari bagaimana kita jatuh sakit dan solusinya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.